Dengar nggak? Nah, bisa tuh ya. Karena memang menuntut ilmu itu ya begini, bersalah-salah. Saya aja sama Mesir kan. Ini kan di atas sini lebih dekat kan. Saya sama Mesir jauh lagi. Sakit, senang, susah sendiri kan. Gak ada saudara, gak ada keluarga. Sini ya alhamdulillah lah, masih dekat. Dan secara psikologis biasanya akan beda. Secara psikologis, secara emosional, tentunya itu akan rasanya akan beda. Maka insya Allah mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah SWT. Sebelum memulai, mari kita berdoa dulu. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Fil Islam dina. Fil Islam dina. Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Warzuqni fahma. Warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri. Rabbi ishrah li sadri. Wa yassir li amri. Wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani. Wahlul 'uqdatam min lisani. Yafqahu qawli. Yafqahu qawli. Amin. Baik. Waktu kemarin Satrafi Sasolehan ngobrol-ngobrol, saya memang mengusulkan untuk beberapa kitab ya. Yang pertama itu Aqidatul Awam. Kita sidik apa kok intinya sama. Aqidatul Awam ini kitab yang sangat dasar sekali. Dan yang kita pakai insya Allah tidak bertentangan dengan HPT. Ini sama persis dengan HPT. Ini kitab ringkas sangat terkenal. Kitab ini hanya 57 bait syair dan gampang dihafal. Jadi sambil belajar sambil ngafal ya. Saya lebih suka memang kalau untuk permulaan itu kitab matan, karena matan itu asasul ilmi ya, fondasi. Jadi sangat mudah sekali kita menghafal, mudah mengingat-ingat karena matan itu intisari. Di dalam akidah biasanya pakai yang kecil dulu, baru syarahnya. Kalau di sini kita di pondok pakai ini yang kelas 1, semester 2 kita pakai Faidah Bahiyah. Kemudian di kelas 2 semester 1-nya pakai Jarul Tauhid. 1-2 karena dia agak panjang. Kelas 3-nya pakai Aqidah Sunnah, pakai Mubarahim. Nanti aliannya udah menginjak ke kitab Al-Iqtisad Al-I'tiqad ya. Ada mungkin tinggi. Memang belajar itu memang step by step ya, pelan-pelan. Meskipun ini kecil, tapi mencakup seluruh bahasa ilmu tauhid, hampir mencakup seluruh bahasa ilmu tauhid. Sehingga kalau menguasai ini, insya Allah lah, secara global ilmu tauhid bisa kita kuasai. Dan kitab ini meskipun kecil itu tergantung yang menerangkan sebenarnya. Ini syarahnya Imam Nawawi Al-Bantani. Ada yang syarah lebih tebal lagi, ada di perpus, lebih tebal dari ini syarahnya. Syarah kitabnya segini, tapi syarahnya tebal. Ya sama kayak HPT bab iman itu kan, yang saya syarah itu kan cuma 3 halaman. Satu halaman nyarahnya 1 jilid. Jadi 3 jilid kan. Jadi tergantung kitab itu, kalau matan itu tergantung yang syarah. Meskipun kecil, tapi kalau diterangkan bisa menjadi besar. Ini contohnya ini. Dan kalau kita lihat silsilahnya itu sebenarnya nyambung. Ki Haji Ahmad Dahlan itu belajar sama Syekh Surah Darat. Kalau Syekh Surah Darat itu ke Semarang ya, itu kemungkinan besar belajar Jauharatul Tauhid. Karena Syekh Surah Darat itu mensyarah kitab Jauharatul Tauhid berbahasa Jawa dan sangat bagus. Syekh Surah Darat ini ulama Nusantara yang sangat ternama. Di antara muridnya adalah Ki Haji Ahmad Dahlan dan Syekh Masyari. Satu lagi
RAKT perguruan ya. Nah, ketika Imam Syekh Ahmad Dahlan ke Mesir belajar sama beliau ini, jadi ini gurunya Kiai Syekh Ahmad Dahlan. Jadi kalau kita belajar ini, itu berarti kita belajar dari sini juga, syaratnya nyambung. Imam Nawawi belajar dari Syekh Abu Bakar Syattol. Syekh Abu Bakar Syattol belajar dari Syekh Zaini Dahlan. Syekh Zaini Dahlan belajar dari Syekh Ahmad Marzuk, pengarangnya. Ya, jadi kalau tak buat silsilah ini, ya. Syekh, ada tulisan Indonesia yang apa? Ahmad Marzuk. Ini penulis buku Aqidatul Awam. Ke bawahnya punya murid namanya Syekh Zaini Dahlan. Ke bawahnya punya murid namanya Abu Bakar Syattol. Bawahnya punya murid namanya Imam Nawawi Al-Bandan. Ya. Bawahnya lagi punya murid namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Oh kan? Jadi ketika kita belajar ini itu sama artinya kita itu meniti ya, meniti beliau ini. Maka ketika ini termasuk Jalur Tauhid, termasuk Al-Kharidah Bahiyah, kalau kita lihat, kemudian kita lihat HPT Bab Iman tahun berapa? HPT Bab Iman tahun 1929. Itu ini tidak ada yang bertentangan dengan kitab ini sama sekali. Tidak ada juga yang bertentangan dengan kitab Jalur Tauhid yang dipelajari, yang bicara oleh Syekh Jalat. Maka nyambung. Justru kalau kita gunakan buku-buku usul salasah, itu bedanya malah banyak. Nanti kalau kita udah kelar ini, kita lihat kitab Al-Kharidah Al-Bahiyah, itu akan kerasa perbedaan mencolok dengan pendapat-pendapat Ibnu Taimiyah ataupun Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, kalau yang Al-Kharidah Al-Bahiyah itu aslinya sedang saya syarah itu, paru-paru kan. Al-Hidayah fi Syarhi Al-Hidayah Syarh Al-Kharidah Al-Bahiyah. Jadi masih paru. Yang HPT pun yang Bab Iman itu saya udah lumayan itu caranya sekarang. Jadi nyambung. Kalau gunakan usul salasah malah nggak nyambung. Kalau gunakan buku-bukunya Ibnu Taimiyah malah nggak nyambung. Kalau gunakan bukunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Utsaimin malah nggak nyambung. Tapi kalau pakai yang ini justru nyambung. Kita ini justru Muhammad. Kita HPT. Kitab HPT. Fen. Ya. Maka sengaja saya pilihkan ini, tidak pilihkan usul salasah. Saya kasih tahu sedikit perbedaannya ya. Ini mau ditulis. Tulis dulu. Biar nggak konsentrasinya nggak tepat. Kalau pas diterangkan nggak usah ditulis, nanti pas waktu ditulis saya sampaikan tulis. Untuk teman mendatang wajib bawa buku tulis ya.
untuk menerjemahkan kosakata Arab. Ya. Jadi kita terbiasa dengan Arab, mungkin kalau masih awal agak kaku, tapi lama-lama jadi terbiasa sekali. Termasuk baca kayak gini itu gundul. Jadi baca gundul itu sebenarnya kebiasaan. Kayak kita lihat tulisan gini nih. Orang kalau udah terbiasa dengan ini otomatis baca misbah. Nggak mungkin baca musbah atau masbah, itu nggak mungkin langsung. Karena kan bahasa kan simbol. Ya, persis kalau orang terbiasa melihat tanda-tanda lampu merah, otomatis berhenti kan? Oh, suruh berhenti gitu. Lampu hijau, jalan. Karena itu tanda saja. Jadi harokat itu sebenarnya nggak penting. Makanya di sini sejak kelas 1 baru masuk itu sudah sering kita ajarin tulisan itu nggak pakai harokat. Kosakata Arab itu nggak pakai harokat. Kenapa? Karena aslinya itu ya tanpa harokat aslinya itu. Harokat itu kan untuk membantu aja, tapi aslinya nggak pakai harokat huruf Arab. Karena itu simbol aja. Kalau kita sudah terbiasa gini, nggak ada pakai harokat, ketemu kata kayak gini langsung otomatis bisa baca. Makanya orang Arab itu kalau ditanya ilmu nahwu bingung, tanya ilmu saraf bingung, tapi baca bisa. Karena dia nyati bahasa simbol. Ya kayak kita lihat, oh lampu merah jalan, oh lampu hijau, lampu merah berhenti, lampu hijau jadi itu kan otomatis. Ada zebra cross, ada peloton lewat, kan gitu di penyeberangan. Itu maka nanti kalau kita sudah pakai ditulis nanti kosakata dan sebagainya, nanti akan terbiasa lihat, oh nek ini cara mau ini. Jadi tahu bisa baca aja. Kapan nggak tahu ngerti itu sih sama nih. Saat terjemahan ini mana? Nah, ya, oke, sudah. Sambil lewatan penghapus. Komsa. Oh, penghapus sudah. Ini kenapa kok saya lanjut lagi? Kenapa kok pakai kitab ini ya? Di HP di sini di halaman 13 itu, amma ba'du fa inna fiqh nasiatan masalah ajma'u ala itiqad bi anna alam kullu hadisun fil khalaqallahu min al-adab. Ini contoh sederhana. Ini tak kasih contoh sederhana. Di HP itu tertulis apa tadi? Amma ba'du alam hadis. Di HP itu juga tertulis wa ana ma'rifatullah wa ana ma'rifatullah bil kalimat syar'an. Ma'rifatullah wajibun syar'an. Kemudian dalil menggunakan dalil yang mutawatir. Wana apa kisoni? Contoh. Sebenarnya belajar Arabnya. Jadi ini nanti akan secara otomatis kalian akan bisa baca dengan sendirinya kalau terbiasa begini. Ya. Kalau nanti lupa ada rekaman bisa buka lagi ya. Ini contoh. Ini namanya aqidah Ahlussunnah atau kan bisa di antara ya min mabadi aqidah Ahlussunnah atau Ahlul-Sunnah. Jadi di antara prinsip akidah Ahlul-Sunnah. Di antara prinsip akidah Ahlul-Sunnah. Pernah dengar Ahlul-Sunnah? Ya. ABT ya? ABT itu Ahlul-Sunnah. Ahlul-Sunnah itu istilah yang digunakan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dalam kitab Al-Ibana. Ya.
Di HPT tertulis al-alam hadis, alam itu ciptaan. Hadis itu maksudnya dulu nggak ada menjadi ada. Maka di HPT dikatakan wadal alam kulal hadisut kuliko minal adam, bahwa alam raya itu sifatnya ciptaan yang diciptakan dari ketiadaan. Hadis namanya, alam hadis. Karena kalau para filsuf mengatakan alam itu kodim, kodimun. Kodim itu artinya apa? Tak tercipta. Karena mereka berpikiran bahwasanya ketika ada matahari, ada sinar matahari itu wujudnya ada bersama dengan adanya matahari. Ono senter, ono sinar, cet, otomatis ketika dipencet, ya bareng antara yang di sini dengan sinarnya itu. Dan antara Allah dengan alam, ada Allah otomatis ada alam. Itu menurut para filsuf Yunan, ya termasuk Al-Farabi, Ibnu Sina dan sebagainya. Karena alam itu adalah masih Allah. Alam itu selain Allah. Maka kalau ada Allah, yang lainnya itu namanya alam. Udara, apapun, bahkan kholak, bahkan kekosongan itu namanya alam. Maka ada Allah, otomatis kan ada yang lain meskipun sesuatu yang kosong. Maka alam itu qadim, ada bersama dengan Allah. Menurut para filsuf. Ya. Tapi menurut HPT, alam itu sifatnya hadisun baru, ciptaan. Kok bisa? Karena bagi HPT, bagi madzhab Ahlussunnah, ada Allah, itu nggak ada apapun. Bahkan kosong saja nggak ada. Nggak ada. Karena kalau kita ada sesuatu, itu berarti ada yang lain selain Allah. Padahal lam yakun fi syai', nggak ada sesuatu apapun selain Allah. Itu kosong. Para filsuf, para ulama kalam menyebutnya dengan istilah al-khala'. Sama sekali nggak ada apapun. Wala hawa, sampai udara pun nggak ada. Baru nanti ada faktor kekosongan itu muncul, baru nanti adanya al-alam, ada namanya ciptaan alam ini. Allah ciptakan pun, fayakun maka wujudlah alam. Antara Allah dengan alam itu nggak ada apa-apa kosong. Karena ini kita nggak boleh mengatakan ini zaman, nggak boleh kita mengatakan ini waktu. Kenapa? Kita tahu ada siang dan malam dari mana? Ya waktu kan bumi berputar ya. Bumi berputar kan tekniknya kan ada siang, malam, ada besok, ada kemarin, ada lusa kan. Akibat bumi berputar, kemudian bumi ngirim matahari ini tuh. Coba kita membayangkan kita itu keluar dari bumi. Kira-kira ada siang malam nggak? Kira-kira ada kemarin, ada esok nggak? Kita ngayal lagi, belum ada alam raya. Kira-kira ada waktu nggak? Besok, kemarin, lusa? Nggak ada kan? Karena waktu itu akan terkait dengan ruang. Waktu terkait dengan ruang. Maka kalau nggak ada ruang nggak akan ada waktu. Dan waktu itu merupakan bias dari perputaran ruang. Namanya al-jismu kalau dalam bahasa Arabnya itu. Atau benda. Jadi benda itu akan mempengaruhi terhadap ruang dan waktu. Maka di sini nyambung kalau ada orang mengatakan Allah itu juga di langit. Loh, di langit itu kan sekarang kita tahu sudah ada langit. Kalau sebelum ada langit, kita ingin gini naik ke sini, iya kita di. Kalau ke bumi bulat, coba kita keluar angkasa, keluar dari bumi, atas mana, bawah mana? Kan kalau Allah ada di atas, ya di atas kita di bumi. Coba kita keluar bumi, mana atas mana bawah? Nggak ada kan? Oke, kita ngayal lagi, belum ada apapun di jagat raya, belum ada planet apa. Kita tahunya mana atas bawah, ruang apa timur, nggak ada kan, kosong. Makanya Mazhab Asy'ari mengatakan ketika ada yang mengatakan Allah di atas, loh, berarti Allah itu bertempat, berada di tempat tertentu, ruang tertentu. Loh, dulu sebelum ada ruang gimana Allah di mana? Repot. Makanya di akidah Tahawiyah disebutkan Allah itu ada tanpa tempat, minum dan makan tanpa tempat. Di kitab-kitab Mazhab Asy'ari tanpa tempat dan tanpa ruang. Karena ruang dan tempat ini itu ciptaan dan Allah itu ada sebelum ada ini. Sehingga jarak antara Allah dan alam itu nggak apa-apa, bukan nggak ada ruang, nggak ada waktu, kosong. Karena alam itu benar-benar ciptaan dari ketiadaan. Dan ini dibuktikan dengan ilmu modern kan? Ilmu modern kan dengan Big Bang itu kan? Ya. Itu kan muncul dari ketiadaan. Bukan alam itu muncul dari zaman dulu, enggak.
Ilmu modern mengatakan alam itu muncul dari ketiadaan dan akan binasa. Makanya bintang saja, karena ada bintang mati ya. Ketika meledak akan muncul seperti supernova kan? Supernova itu kalau dalam surat Rahman diterangkan kadihan, bagaikan apa? Bunga yang mekar. Supernova, wow, meledak, indah sekali. Itu diterangkan dalam surat Rahman. Ini itu, jadi bintang pun ada akhirnya dan ada awalnya. Matahari itu ada gas-gasnya juga, akan berakhir, akan habis. Jadi ada kata kita tidak berhayal kiamat dengan bentura, dengan hancur. Para saintis sudah mengatakan tetap akan ada kiamat, karena bintang pun ada akhirnya. Nah inilah yang namanya fana itu tadi. Maka kalau diabetes sebutnya nama. Kulitul atau qabilun lil fana. Wadal alam bahwasanya jagat raya itu qabilun akan binasa. Itu sesuai dengan saintis. Jadi apa yang diyakini oleh ulama kalam, oleh Ahlussunnah wal Jamaah, oleh Al-Sunnah, oleh Muhammadiyah, al-alam hadis itu sesuai dengan pendapatnya saintis modern. Ya. Dan ini berbeda dengan pendapat Ibnu Taimiyah. Nah, ini saya kasih gambaran sederhana ya. Ibnu Taimiyah itu mengatakan alam itu bisa dilihat dari dua sisi. Maka dia mengatakan alam itu qadim, an-nau, tapi juga hadis al-afrad. Jadi kalau dilihat dari alam itu masih Allah selain Allah, ini kan alam Allah, ini kan yang lain itu berarti alam qadim, karena ini ada alam, ada Allah, dan ini kan pendapatnya para filsuf ya. Tapi dia juga mengatakan adapun min haitsul afrad, adapun bentuk bumi, matahari, kursi, meja, nah ini baru, ini ciptaan ini. Ini ada kan dibuat. Ini dulu nggak ada matahari, nggak ada bulan, nggak ada galaksi, ada. Maka dilihat dari apa persennya, dilihat dari satuan-satuan ini, maka alam raya itu seperti ciptaan. Tapi alam raya yang secara global, yang masih Allah, yang selain Allah, ini qadim menurut Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Taimiyah itu berusaha untuk menengahi pendapatnya para ulama kalam dan para filsuf. Dan ini pendapatnya Ibnu Taimiyah ini berasal dari pendapatnya Abu Barokat al-Baghdadi. Siapa dia? Salah seorang filsuf Yahudi sebelum Ibnu Taimiyah. Ya, kan beda kan? Kelihatan bedanya. Ini satu sisi. Ini kalau dibilang kan panjang lagi. Cukup lah. Kemudian nador. Nador itu maksudnya adalah bahwa untuk mengenal Allah, ini Jan, ma'rifatul wajib besaran, bahwa mengetahui Allah itu sifatnya wajib, harus, dan sifatnya itu harus dengan nador. Nador itu apa? Bahwa manusia itu diberi akal. Maka akal manusia itu yang nantinya akan mengetahui Allah, sehingga kita itu tahu Allah itu tidak boleh taklid. Iman itu tidak boleh taklid. Kalau dikatakan orang yang beriman karena taklid itu yang apa namanya, imannya itu taradud. Taradud itu nggak jelas, bimbang. Kenapa? Kenapa kamu Islam? Ya bapak saya Islam, bapak saya murtad, saya ikut murtad. Nah, nggak boleh. Saya iman ya iman. Kenapa? Ya karena di dunia ada Allah. Tahu ada Allah dari mana? Ya di bumi, ada langit. Mau seorang berusaha kepada Allah. Nah, itu namanya nazar. Jadi kita iman itu berdasarkan keyakinan, bukan berdasarkan kepada bapak saya Islam, saya ikut Islam, bapak saya murtad, tak murtad. Itu namanya nazar. Jadi nazar itu kadang berpikir, tapi tidak kemudian karena kalau itu nolak nazar. Kemudian tidak kemudian dianggap sebagai berpikir yang rumit, itu tidak. Kalau menurut Ibnu Taimiyah bahwa manusia itu dari sejak di kandungan itu sudah beriman. Alastu birabbikum? Qalu bala. Ya kan gitu. Saya apa namanya? Apakah saya itu Tuhan? Oh, kata Allah, waktu menyembah. Bala, iya. Dan Ahlussunnah meyakini itu sama dengan Ibnu Taimiyah, sama. Jadi setelah fitrah itu manusia itu beriman, iya, mengakui, kita mengakui. Bukti lain, ketika sekarang di Amerika itu kebakaran, kalau kita lihat video-video yang sedih, orang Amerika yang biasanya ateis, yang biasanya nggak tahu Tuhan, oh my God, ingat Tuhan juga itu. Jadi dalam kondisi kepepet, ingat Tuhan juga itu. Itu fitrahnya begitu.
Tapi kan kemudian ketika manusia itu lahir, lingkungan itu kan berpengaruh. Maka yuhabidunahu ayyunasirnahu bisa menjadikan dia itu Nasrani atau Yahudi. Biasanya orang kalau bapaknya Kristen, anaknya Kristen. Biasanya kalau bapaknya Buddha itu, anaknya Buddha, Hindu. Maka disitulah pentingnya nazar itu, supaya kita itu bisa tahu jagat raya. Maka ketika orang dikasih pikiran, tidak mau berpikir, tidak mau menggunakan akalnya untuk mencari kebenaran, sehingga dia tetap pada keyakinan namanya kafir, dia tetap kafir. Neraka kan gitu, karena diberikan akal. Akal itu bisa digunakan untuk berpikir, untuk mengetahui kebenaran. Karena kebanyakan, makanya kalau kita lihat orang yang menggunakan akalnya secara baik, ujung-ujungnya masuk Islam. Orang-orang Barat yang masuk Islam yang pintar-pintar. Kalau orang Indonesia yang masuk Kristen ya kasih Indomie, ya, kasih apa, Kristen kasih utang berapa bayari, begitu selesai kan gitu. Tapi kalau menggunakan logika secara baik, rasional, banyak tokoh-tokoh orientalis itu yang awalnya niat untuk menghancurkan Islam, setelah mempelajari Islam, kok benar ya, kok ini ya, masuk Islam. Itu yang kemudian disebut nazar. Dan itu harus dilakukan oleh setiap manusia untuk mencari kebenaran. Dan itu bisa Aristo saja dengan menggunakan logika akalnya, kesimpulannya apa? Tuhan itu harus ada, satu. Yang kedua, Tuhan itu andai kata ada harus satu. Jadi Tuhan harus ada, dan yang kedua harus satu. Nggak boleh lebih dari itu. Itu Aristo karena menggunakan logika dia itu, akal dia itu. Maka ketika kita menggunakan akal pikirannya nazar, kita akan ketemu yang namanya Tuhan satu. Nah, artinya apa? Fitrahnya itu akan nampak muncul situ. Nah kalau Ibnu Taimiyah nggak begitu. Ibnu Taimiyah mengatakan nggak bisa sampai nazar itu. Kenapa? Ribet. Harus mikir apa? Enggak gitu, nggak seribet itu. Iya kalau kita mau baca buku filsafat, baca buku ilmu kalam memang ribet karena memang digunakan untuk mengkanter para filosof, para pemikiran-pemikiran melenceng, bahkan orang Majusi, orang Nasrani, orang Yahudi, orang Manawi yang harus jelimet, yang dihadapi jelimet. Kalau kita menghadapi orang awam ya sederhana aja. Kadang-kadang kampung kalau kita ngobrolnya pikirnya sederhana. Wong pangeran ngecat lomboknya bisa. Nah ini kan nazar namanya. Lombok ini jus apa bisa gitu. Itu nazar namanya. Wong sak tanai podat sini tak tanduri lombok, terus sampai kita tanduri buah iso manis, padahal pupuke podo, lemai podo. Ini orang pengiran apa sopo, apa iso. Ini namanya nazar. Jadi nazar itu tidak harus kemudian berpikir jelek dengan logika Aristo itu nggak harus. Maka dulu ketika ada sahabatnya ditanya, dari mana kamu tahu adanya Allah? Jawab sederhana, ketika ada telapak kaki unta itu menunjukkan kalau ada unta lewat, ya. Kalau ada telapak kaki sikit sopo, mencari lewat gitu. Nah ini ada jagat raya, nggak mungkin nggak ada pencipta. Kalau ada telapak kaki orang itu mesti orang yang lewat barusan. Jadi sesuatu yang ditinggalkan, mu'athir atau apa ya, itu yang ditinggalkan pengaruh itu pasti ada yang lewat yang mempengaruhi. Ada yang jagat raya mesti orang yang ciptakan gitu. Nah ini kalau Ibnu Taimiyah mengatakan, sehingga Ibnu Taimiyah mengatakan apa? Pertama rumit, kedua tidak sudah fitrah. Ketiga Ibnu Taimiyah mengatakan begini, karena semua orang itu pada fitrahnya itu telah bertauhid, maka ketika lahir itu dia bertauhid otomatis, dan itu akan terbawa sampai mati. Manusia, setiap manusia sampai meninggal itu bertauhid. Alastu bi rabbi rabbun, ya. Alastu bi rabbikum, bukankah saya ini Tuhan kalian? Inilah yang kemudian disebut dengan istilah tauhid rububiyah. Jadi pengakuan adanya Allah yang menciptakan alam raya, jagat raya, menciptakan kita di kandungan, inilah kemudian yang disebut dengan tauhid rububiyah. Pengakuan bahwa kita itu diciptakan oleh Tuhan, pengakuan bahwa alam raya itu adalah Tuhan. Maka Abu Lahab pun ketika ditanya apakah ada alam raya, agar ada Tuhan yang menciptakan alam raya, mengatakan iya. Wala in sa'alta man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Sekiranya aku tanyakan pada orang kafir Quraisy siapa yang menciptakan langit dan bumi,
maka mereka akan menzat Allah. Artinya orang kafir Quraisy itu mengaku adanya Tuhan pencipta mereka, tapi mereka itu asyraka yusyriku isyrakan, bersekutu. Bersekutu itu apa? Ada Allah, ada yang lain. Percaya ada kekuatan lain selain kekuatan Allah. Siapa? Ya Hubal, ya. Nama Tuhan-Tuhan mereka itu ya Lata, ya Uzza dan sebagainya itu. Maka disebut musyrik, asyraka yusyriku, karena percaya ada Tuhan lain selain Allah. Inilah kemudian yang mereka sebut dari sisi tauhid uluhiyah. Karena apa? Mereka itu beriman dari sisi rububiyah, tapi kufur dari sisi uluhiyah. Baru kemudian selain kita juga harus percaya uluhiyah itu dengan asma wa sifatnya itu, bahwa yang punya kekuatan, yang punya macam-macam mutlak itu hanya Allah. Ketika kita percaya ada hal lain yang punya kekuatan menandingi Allah, itu kita sudah musyrik kan gitu. Jadi ada tiga. Cuman kalau di HPT itu satu. HPT ada al-ahadu fi uluhiyati wa sifati wa af'alihi. Ada seperti itu. Satu, nggak boleh ini bisa-bisa begini. Ya namanya tauhid itu kan, tauhid kan mau kisah itu satu. Nggak bisa satu dibilang dari tiga. Nggak bisa kemudian kesempatan kamu muslim kok sekalian kafir, nggak bisa. Abu Jahal bertauhid secara rububiyah tapi kafir secara uluhiyah, nggak bisa. Ya bertauhid ya bertauhid, jangan dipisah-pisah. Gitu. Kalau dipisah-pisah jadi kacau. Nanti di akhirat aja ketika di alam kubur ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu? Rabbun, tauhid apa? Rububiyah. Mau Abu Jahal, mau Abu Lahab, kalau ditanya di alam kubur man rabbuka, angkat tangan kan? Padahal dia bertauhid rububiyah. Tapi bagi kita orang sunnah, oh nggak begitu. Ini satu kesatuan yang nggak bisa dipisah-pisahkan. Al-ahadu fi uluhiyati wa sifati wa af'alihi. Ya, tak singkat lah, nanti bisa kita bahas yang lain. Ini sekitar untuk membuka pemanasan. Kemudian terkait hadis, kita terkait akidah, kita hanya menggunakan hadis-hadis mutawatir. Sementara kita yang membolehkan menggunakan hadis ahad. Hadis mutawatir itu apa? Ini para ulama khilaf ya, tapi secara umum itu menyatakan bahwasanya hadis yang diriwayatkan oleh minimal 9 orang, dan itu satu sama lain itu tidak ada kesepakatan untuk mengatakan sesuatu. Jadi udah pokoknya 9 orang, kalau orang satu ngomong 1, 2, 3, 9 berarti sudah mutawatir. Nah, nanti dari 9 itu nanti kemana orang jadi bisa jadi lebih banyak, bisa jadi 9. Tapi yang pertama 9 orang akhirnya pasti benar. Sama ketika saya pernah contohkan, kalau ada di Bonjol satu orang datang ada longsor, satu orang masih bisa benar, masih bisa. Datang lagi satu orang lagi, longsor di bawah Bonjol. Nah, datang lagi 3, rumah saya longsoran 3 kan? Makin yakin ya? Kok nanti 9 orang datang ke tempat saya. Wah, di Bonjol longsor. Cerita tentang longsor di Bonjol kabeh. Kira-kira kemungkinan salahnya berapa persen? Ya, 1% kecil kemungkinan salahnya ya. Itu yang namanya mutawatir itu. Jadi kemungkinan benar itu besar karena diberitakan banyak orang. Contoh sederhana sekarang di Amerika kebakaran hutan luar biasa. Semua media melaporkan kan? Salah apa benar? Kemungkinan salah kecil. Itu namanya mutawatir. Itu namanya khabar sahih. Yang tak tulis silakan tulis bahasa Arabnya.